Bismillahirrahmanirrahim. Hukum waris dalam Islam. Fikih kelas 11 Madrasah Aliyah Al-Mu'awanah Sidoarjo. Penyusun Shoniful Ulum SHI MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembahasan hukum waris dalam Islam, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dalam hukum waris dalam Islam ini, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menganalisis waris dan pembagian harta waris serta implementasinya dengan analis dalil yang komprehensif sehingga mampu mewujudkan keadilan dalam pembagian harta waris dan hidup rukun serta harmonis di antara ahli waris. Apa itu waris? Waris adalah pemindahan hak milik harta dari pewaris ke ahli waris. Ilmu yang digunakan dalam waris adalah ilmu mawaris. Ilmu mawaris adalah ilmu yang mempelajari pembagian warisan. Hak ahli waris, warisan menjadi hak ahli waris yang sah. Dasar hukum dari waris adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum. Al-ayah. Allah mensyariatkan pembagian warisan untuk anak-anakmu. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-hikul faro'idu bi ahliha. Berikanlah warisan kepada orang yang berhak. Status hukum perintah Allah, perintah wajib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan manusia. Ahli waris dan syarat. Sebab mendapatkan warisan. 1. Hubungan darah atau nasab. 2. Pernikahan. 3. Hubungan walak. 4. Agama yang sama. Adapun penghalang warisan adalah 1. Membunuh pewaris. 2. Beda agama. 3. Status sebagai budak. Bagian warisan. Ada ahli waris, bagiannya berapa? Yang pertama adalah suami, bagiannya 1/2 atau setengah apabila tanpa ada anak. Suami mendapat bagian 1/4 apabila bersamaan dengan anak. Yang kedua adalah istri. Bagian istri adalah 1/4 apabila tidak ada anak. Dan apabila ada anak, bagian istri adalah 1/8. Anak laki-laki ini menjadi asobah atau sisa dari pembagian warisan. Apabila anak laki-laki ini bersama dengan anak perempuan, maka anak perempuan akan menjadi asobah bersama dengan anak laki-laki. Maka bagian anak laki-laki 2 kali bagian dari anak perempuan. Sedangkan apabila anak perempuan itu sendiri, tidak ada anak laki-laki maksudnya, apabila dia 1 orang, maka anak perempuan mendapatkan 1/2 atau setengah. Dan apabila anak perempuan itu jumlahnya 2 atau lebih, mendapat bagian 2/3. Studi kasus pembagian warisan. Kita identifikasi dulu
kasus yang ada. Seandainya pewaris adalah Bapak Ahmad. Bapak Ahmad meninggalkan ahli waris 1 orang istri, 2 orang anak laki-laki, 1 anak perempuan. Total harta yang ditinggalkan adalah 120 juta rupiah. Penghitungan awal, istri mendapat bagian 1/8 karena istri di sini ada anak laki-laki dan anak perempuan. Bagian 1/8 dikali 120 juta birkahnya atau peninggalan warisnya adalah 15 juta rupiah. Yang nomor 2 adalah sisa dari pembagian istri, yaitu 120 juta dikurangi 15 juta sama dengan 105 juta. Ini bagian asobah. Kemudian dari bagian asobah ini kita bagikan kepada 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Pembagiannya adalah anak laki-laki mendapat bagian jatah 2. Jatah 2. Jumlah anak laki-laki di situ ada 2. 2 dikali jatahnya 2 adalah 4. Sedangkan anak perempuan itu jatahnya 1. Di situ anak perempuannya 1 kali 1 sama dengan 1. Apabila ditambahkan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Sisa harta dibagi 5. Dari jatah keduanya anak laki-laki dan anak perempuan menjadi 105 juta dibagi 5 sama dengan 21 juta rupiah. Jatah 1 anak laki-laki adalah 2 kali 21 juta rupiah sama dengan 42 juta rupiah. Sedangkan anak perempuan 1 dikali 21 juta adalah 21 juta rupiah. Jadi bagian masing-masing ahli waris adalah 1, istri mendapat bagian 15 juta rupiah, 2 anak laki-laki, 2 jatahnya adalah 42 juta untuk 1, berarti 42 juta dikali 2 sama dengan 84 juta rupiah. Sedangkan anak perempuan jumlahnya 1 dikali 21 juta adalah 21 juta rupiah. Pentingnya membagi waris sesuai dengan syariat agama Islam adalah keadilan. Membentuk keadilan di dalam keluarga. Yang nomor 2 adalah ibadah. Karena membagi waris sesuai dengan syariat adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 3 adalah harmoni, menghindari permusuhan dan sengketa di antara ahli waris. Keadilan dalam pembagian waris adalah jembatan menuju keharmonisan di antara keluarga. Latihan pembagian waris. Dalam membagi waris yang harus kita lakukan, pertama adalah identifikasi. Tentukan ahli waris yang sah, yang berhak menerima atas birkah peninggalan pewaris. Setelah kita identifikasi, kita hitung, kita tentukan bagian masing-masing dari ahli waris. Setelah kita hitung mendapatkan hasilnya, kemudian kita periksa hasil dari perhitungan tersebut supaya tidak terjadi kesalahan dan menjadi keadilan di antara para ahli waris. Hikmah yang dapat kita ambil dari hukum waris dalam Islam adalah hukum waris dalam Islam menjamin keadilan dan keharmonisan keluarga melalui pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Demikian paparan pembahasan tentang hukum waris dalam Islam. Semoga memberikan manfaat dan barokah kepada kita semua, dan semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menutup,
kita berdoa dulu, doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.